Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Aras dari kelompok 12 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Baik, yang pertama yaitu pengertian K3. Menurut Mondi, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, dan atau gangguan fisik. Selanjutnya yaitu tujuan dari K3. Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berpartisipasi dengan baik. Setiap kejadian, baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun yang fatal, harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Beberapa tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 diantaranya yaitu mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. Kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Berikutnya, pentingnya K3. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah instansi atau perusahaan maupun lokasi proyek, misalkan yang bekerja pada tambang batu bara, tambang emas, dan lain-lain. Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktek K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi, organisasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Misalkan, contohnya, penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. Yang kedua, ruang kerja yang terlalu padat atau sesak. Maksudnya terlalu banyak orang yang bekerja di dalam suatu ruangan atau barang-barang tersebut terlalu banyak ditempatkan di dalam ruangan tersebut, makanya menjadi padat dan sesak. Yang contoh ketiga yaitu pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya atau sembarangan. Nah, faktor yang kedua yaitu pengaturan udara. Contohnya pergantian udara di ruang kerja tidak baik dan akibatnya ruangan menjadi kotor, berdebu, dan berbau tidak enak. Nah, faktor yang ketiga pengaturan penerangan. Contohnya pengaturan dan penggunaan sumber daya yang tidak tepat. Misalkan pada ruang kerja itu kurang cahayanya atau remang-remang. Kemudian faktor yang keempat, penggunaan peralatan kerja. Contohnya, pengamanan peralatan kerja
yang sudah usam atau rusak. Yang contoh kedua yaitu penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik. Faktor yang kelima yaitu kondisi fisik dan mental pegawai. Contohnya yaitu stamina pegawai yang tidak stabil. Kemudian emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja, terutama fasilitas kerja yang membawa risiko bahaya. Kemudian selanjutnya solusi ketiga. Yang pertama yaitu analisis bahaya pekerjaan. Analisis bahaya pekerjaan adalah suatu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang kemudian terjadi. Yang kedua yaitu risk management. Risk management dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu, produktivitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang ketiga yaitu safety engineer. Memberikan pelatihan, memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Yang keempat yaitu ergonomika. Ergonomika adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerja. Kemudian perlengkapan ketiga. Yang pertama yaitu helm keselamatan. Tentunya fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan. Yang kedua sabuk atau tali keselamatan. Yang ketiga sepatu boot. Yang keempat sepatu pelindung, yaitu untuk melindungi kaki dari benturan. Yang kelima itu masker untuk melindungi dari debu. Yang keenam penutup telinga. Yang ketujuh kacamata pengaman untuk melindungi mata tentunya. Yang kedelapan sarung tangan. Kesembilan pelindung wajah. Yang ke-10 pelampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Nur Hadiaksa dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Rivaldi Aras, yaitu peraturan pemerintah tentang K3. Undang-Undang K3, Undang-Undang UAP tahun 1930 atau STOM Ordo 19, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah terkait K3, Peraturan UAP tahun 1930 atau STOM Verordening, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan peredaran pestisida, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Baik, selanjutnya peraturan Menteri terkait K3. Permena Kentraskop RI Nomor 1 Tahun 1976 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan, Permena Kentrans RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penembangan kayu, Permena Kentrans RI Nomor 3 Tahun 1978 tentang penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan
dan Kesehatan Kerja dan ahli keselamatan kerja. Atau lebih jelasnya, Anda bisa membaca pada layar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kasus ketiga. 4 pekerja tertimbun saat menambang batubara. 4 pekerja tertimbun saat tambang batubara di tempat mereka bekerja meledak. Tim SAR gabungan saat ini masih mencari 4 korban tertimbun di tambang batubara yang meledak di PT Darsat Sarana Arang Sejati di Dusun Data Gulandi, Desa Batu Taliwa, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Proses evakuasi 4 korban tambang tertimbun di dalam terowongan masih terus dilakukan. Sebanyak 4 korban yang masih tertimbun atas nama Irfan 40 tahun, Komarudin 41 tahun, Ucok 40 tahun, dan Anton 31 tahun. Sedangkan korban yang meninggal dunia atas nama Edi. Tim SAR masih menggali terowongan yang ambles akibat ledakan. Dari Jumat sore sampai Sabtu petang baru berhasil menggali sekitar 10 meter dari bibir terowongan tambang batubara tersebut. Dan berdasarkan keterangan pekerja, panjang terowongan PT Darsat Arang Sejati memiliki panjang terowongan 120 meter dan tim SAR memperkirakan korban berada di sekitar kedalaman 50 meter. Artinya butuh 40 meter lagi untuk mengevakuasi korban tersebut. Berdasarkan keterangan korban yang selamat, ledakan terjadi akibat perbaikan blower di dalam terowongan. Saat perbaikan tersebut, para pekerja lupa untuk mematikan arus listrik yang dapat memicu percikan api, dan terowongan PT Darsat Sarana Sejati tersebut mengandung gas metana yang mengakibatkan ledakan lebih besar. Pada kesempatan, Kepala Dinas SDM Sumber Marzuki Mahdi menyatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan meledaknya tambang batubara PT Darsat Sarana Arang Sejati itu. Tim akan melakukan penyelidikan apakah metode penambangan pekerja PT Darsat sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dugaan sementara penyebab terjadinya ledakan akibat adanya gas metana yang melewati batas menjadi penyebab utama terjadinya ledakan. Berdasarkan keterangan sementara, peristiwa itu berawal ketika 8 pekerja melakukan perbaikan blower di dalam gua yang rusak. Saat perbaikan blower, katanya diduga terjadi peningkatan gas metana di dalam gua dan memicu terjadinya ledakan di dalam tambang batubara tersebut. Baik, selanjutnya analisa penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab tertimbunnya 4 orang pekerja dan meninggalnya 1 orang pekerja pada pertambangan batubara tersebut diakibatkan karena terjadinya ledakan di dalam gua tambang batubara tersebut. Dan ledakan tersebut terjadi karena adanya beberapa pekerja sedang memperbaiki blower yang rusak di dalam tambang tersebut. Blower tersebut juga bukan meledak hanya kesalahan pekerjanya, tetapi juga karena adanya kandungan gas metana yang melewati ambang batas yang dapat menyebabkan blower tersebut meledak. Selanjutnya, pencegahan
agar tidak terjadi kecelakaan kerja. 1. Para pekerja harus diberikan pembekalan ilmu guna dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada tambang. 2. Melakukan perbaikan alat-alat elektronik di luar tambang. 3. Memberikan peralatan-peralatan yang cukup memadai. Saran: jika dalam melakukan perbaikan alat-alat harusnya dilakukan di luar daerah pertambangan, dan dalam melakukan perbaikan haruslah dengan orang-orang yang lebih mengerti dalam melakukan perbaikan tersebut hingga tidak terjadi kecelakaan kerja yang fatal. Kesimpulan dari pemaparan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja. Baik, sekian untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Rivaldi Aras dan teman saya Nur Hadiaksa dari kelompok 12 mengucapkan banyak-banyak terima kasih.